Nah, yuk sekarang kita baca Yakobus 1 ayat 22 sampai 27. Jadilah pelaku firman, jangan hanya menjadi pendengarnya saja, sebab hal itu dapat menipu dirimu sendiri. Sebab jika seseorang menjadi pendengar firman, namun tidak menjadi pelaku, ia seperti orang yang mengamati wajah alaminya pada sebuah cermin, wajah naturalnya pada sebuah cermin. Sebab ia hanya mengamati wajahnya lalu pergi, sehingga ia segera lupa seperti apakah wajahnya itu. Tetapi orang yang tekun memerhatikan Torah yang sempurna, yakni Torah yang memerdekakan, dan ia tidak hanya mendengar lalu lupa, tapi melakukannya dalam perbuatan nyata, orang ini akan berbahagia dalam perbuatannya. Ya, saudara, ada kalanya kesulitan-kesulitan kita itu mengartikan Torah ini ya. Di bagian Yakobus itu selalu membicarakannya, untungnya dia dengan akhiran Torah yang sempurna. Kalau Rasul Paulus mengatakan Torah itu jangan maksudnya kita harus tidak boleh terikat oleh Torah yang mematikan gitu ya saudara. Itu sebetulnya adalah dua hal yang sebetulnya beda, tetapi karena istilah itu memang sama saudaraku. Ya, jadi yang satu itu sebetulnya hukum legalisme. Artinya itu yang satu yang dimaksud oleh Paulus. Tapi kalau yang satu ini yang dimaksud oleh Yakobus adalah firman yang sempurna. Maksudnya itu saudaraku. Kata aslinya sama dalam bahasa Yunani-nya nomos pasti ya. Jadi itu susah diartikan. Makanya bahasa Yunani itu banyak kekurangannya. Tapi sayangnya itu yang harus diterjemahkan ke dalam Hebrew New Testament dan ke dalam HNT itu semuanya jadi Torah sehingga sulit, saudaraku. Padahal mungkin ketika di bahasa asli yang tanpa salah yang sudah hilang itu, saudaraku, di autograf mungkin kalimatnya bisa dibedakan, mungkin ya katanya bukan kalimatnya, istilahnya bisa dibedakan. Jadi yang dimaksud dengan Paulus adalah hukum yang legalisme, nomos yang legalisme. Sedangkan yang dimaksud oleh Yakobus ini adalah firman yang sempurna, gitu. Ya, karena ada firman yang memerdekakan, ya. Nah, ini kan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini kesulitan eksegese, ini kesulitan para teolog untuk menafsirkan Torah itu apa sih maksudnya, ya. Sehingga kita mengambil garis tengah Torah adalah pengajaran. Ada pengajaran yang menjadi legalisme, ya kewajiban yang mutlak itu yang salah. Tapi ada pengajaran yang menuntut sebuah kesadaran kasih dari kita untuk melaksanakannya. Kita melaksanakannya karena kita mengasihi Tuhan. Karena itu habitat kita sebagai anak-anak Bapa Surgawi, maka kita mengasihi firman-Nya. Kita nggak mungkin nggak mengasihi perkataan Bapa. Ya, kalau kita mengasihi Bapa, kita pasti mengasihi firman-Nya. Itu kan dituliskan juga oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes, itu kan? Saudara, betul nggak? Nah, jadi saudaraku, atau dalam Injil Yohanes, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi firman-Nya, mengasihi perintah-perintahnya. Saudara, oke, baik. Yuk, jadi ada Torah yang sempurna, ya, ini Torah yang memerdekakan. Dan ia tidak hanya mendengar lalu lupa, tapi melakukannya dalam perbuatan nyata. Dan orang ini akan berbahagia dalam perbuatannya. Maukah saudara berbahagia dalam perbuatanmu? Yuk kita lakukan Torah yang sempurna itu. Bukan Torah yang legalistik tentunya ya. Ya, Torah yang memerdekakan, firman yang memerdekakan. Itu diawali dengan siapa? Hamasiah Yesua. Dialah sang firman yang menjelma jadi manusia. Dialah firman yang memerdekakan. Oke? Oke. Nah, saudara, berikutnya ayat yang ke-26 dan 27. Jika seseorang di antara kamu menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengendalikan lidahnya, ia menipu hatinya sendiri. Dan sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Elohim, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, para janda dan yang dalam kesukaran, serta menjaga diri sendiri agar tidak tercemar oleh dunia.
Nah, saudaraku, itulah yang dimaksud oleh Yakobus tadi ya. Baik, ya. Sekarang kita beralih ke Yoel. Dalam Yoel pasal yang kedua ada janji nubuatan tentang gereja dan bagi gereja. Bukan cuma tentang gereja, tapi juga bagi gereja. Yoel melihat ke masa depan dan dia melihat ada satu umat tertentu, ya. Dan dia bernubuat tentang umat ini. Gereja yang dicipta Tuhan dan hadir pertama kali dalam Kisah pasal yang kedua. Dan untuk memasuki gereja, seseorang harus dilahirkan kembali oleh air, kebaptisan air, dan oleh roh, ya. Nah, ini baptisan Roh Kudus, ya. Maksudnya sebetulnya, saudara-saudaraku, kerangkanya begini. Dilahirkan kembali oleh air dan roh di sini, ya. Air dan roh itu adalah baptisan kelahiran kembali. Tapi karena sedang berbicara tentang baptisan air saja untuk membedakan dengan baptisan Roh Kudus, maka di sini dikatakan baptisan kelahiran kembali oleh air dan roh. Air dan roh. Kalau dalam Injil Yohanes, itu yang dilahirkan dari air dan roh. Pasti, saudara-saudaraku. Nah, itu artinya orang yang dilahirkan baru, itu sebetulnya secara fisik dia dibaptiskan air, tapi secara rohani dia dibaptiskan oleh Roh Kudus. Bukan dibaptiskan dengan Roh Kudus, ingat. Dibaptiskan oleh Roh Kudus. Ke dalam apa? Dibaptiskan itu artinya memasuki sesuatu. Memasuki apa? Memasuki tubuh Kristus. Nah, saudara, yuk saya jelaskan tentang baptisan air ya, sebentar ya, supaya saudara memahami ya. Apa itu baptisan air? Baptisan air adalah bagian dari proses kelahiran kembali. Apa itu proses kelahiran kembali? Proses kelahiran kembali isinya adalah secara fisik baptisan air. Secara rohani adalah baptisan oleh Roh Kudus. Nah, apa maksudnya? Baptisan air artinya orang disatukan dalam kematian dan kebangkitan Hamasia. Itu baptisan air. Orang disatukan dalam kematian dan kebangkitan Hamasia Yesua. Jadi orang diinisiasikan dengan sebuah ilustrasi, dengan sebuah alegori, dengan sebuah perumpamaan bahwa dia dicelupkan dalam air, itu artinya dia dikuburkan, mati, dikuburkan, dan ketika dia keluar dari air, dia bangkit bersama dengan Kristus yang Hamasia yang telah mati dan bangkit. Itu baptisan airnya. Lalu baptisan oleh Roh Kudusnya, dia secara pribadi, secara spiritual, dimasukkan menjadi anggota tubuh Kristus. Dimasukkan menjadi anggota gereja. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kapan Roh Kudus itu bekerja? Ketika menyadarkan dosa-dosanya, ketika dia diberikan keyakinan akan pembenaran oleh darah Hamasia, ya. Jadi ini yang membuat dia sadar akan dosa, akan kebenaran, itu ya. Dan dia kemudian bisa dimasukkan ke dalam keanggotaan tubuh Hamasia. Nah, itu baptisan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, baptisan, ya, coba saudara bayangkan, baptisan ada pembaptisnya, oke? Kalau baptisan air, pembaptisnya siapa? Pak Gersol. Pembaptisnya siapa? Manusia, oke? Tapi sebetulnya ketika Pak Gersol membaptiskan di orang tersebut, ya orang yang dibaptiskan, orang itu oleh Roh Kudus dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Pembaptisnya artinya siapa? Roh Kudus. Alam, media baptisannya apa? Kalau baptisan air tadi medianya adalah air, ya. Kalau media baptisan oleh Roh Kudus, medianya apa? Tubuh Kristus atau gereja. Dia dimasukkan ke sana. Atau dengan kata lain, namanya tercatat dalam buku kehidupan kekal.
Itulah yang disebut proses kelahiran baru. Begitu muncul, dia menjadi ciptaan baru. Oke? Lalu apa yang jadi baptisan Roh Kudus? Yuk kita bedakan. Baptisan Roh Kudus, siapa yang membaptis? Baptisan Roh Kudus yang membaptis Tuhan Yesus. Sebab dijanjikan dalam Injil Matius, dalam Injil Markus, dalam Injil Yohanes, dalam Kisah Para Rasul 2 kali dikatakan bahwa anak domba ini, ya Yesua ini, itu kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Dia ya yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Itu jelas dikatakan. Jadi siapa pembaptisnya untuk baptisan Roh Kudus? Yesus. Kapan Yesus membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus? Di kamar loteng itu. Media wahana baptisannya itu apa? Roh Kudus. Jadi Yesus memasukkan anak-anaknya ke dalam alam yang disebut alam Roh Kudus. Dimasukkan ke situ sampai kepenuhan, sama seperti botol kosong yang isinya cuma sedikit, dicelupkan ke dalam bak yang berisi air banyak itu. Itu para muridnya seperti botol-botol yang berisi sedikit air, kemudian dicelupkan sampai penuh melimpah airnya dari botol-botol itu. Yang mencelupkannya siapa? Tuhan Yesus, yang bisa memasukkan setiap muridnya ke dalam alam Roh Kudus. Itu yang disebut baptisan Roh Kudus. Udah bisa dipahami nggak nih, saudara? Jadi kalau ini kenapa harus dibedakannya dua ini, saudaraku? Karena ini sedang bicara dengan air dan ini dengan Roh Kudus, ya. Tapi yang air ini, saudaraku, sebetulnya ada satu hal yang terkandung di dalamnya, yaitu tubuh Kristus, ya, bukan air saja. Jadi orang yang dibaptis air bukan cuma secara fisik saja, terjadi hal yang spiritual di sana, yaitu dia dimasukkan menjadi anggota tubuh Kristus. Sejak itu namanya harus dicatat dalam gereja sebagai anggota gereja, gitu ya. Terus fisik lagi, tapi intinya di surga namanya tercatat sebagai anggota tubuh Kristus. Jelas? Jelas ya, saudara? Nah, itulah proses kelahiran kembali. Jadi proses kelahiran kembali terdiri dari dua aspek, satu baptisan air, satu baptisan oleh Roh Kudus, yaitu artinya Roh Kudus memasukkan orang tersebut ke dalam tubuh Kristus. Lalu apa artinya baptisan Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah pertama kali orang dicelupkan. Pertama kali kepenuhan Roh Kudus adalah orang mengalami pemenuhan Roh Kudus. Nah, yang pertama kali disebut apa? Baptisan Roh Kudus. Yang pertama kali, kalau semua tindakan yang pertama kali, tindakan yang inisiasi pertama kali memasuki itu disebut baptisan. Jadi, waktu dia mengalami kepenuhan Roh Kudus pertama kali, dia dibaptis. Karena dalam Kisah 2, ya murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Dalam Kisah 4 ditulis lagi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Loh, ngapain kok berulang-ulang? Itulah yang disebut urapan. Urapan itu bisa berulang-ulang, saudara-saudaraku. Ya, baptisan sekali, tapi kepenuhan bisa berulang-ulang. Baptisan sekali oleh Tuhan Yesus memasukkan mereka ke dalam Roh Kudus. Tapi berikutnya Tuhan Yesus memasukkan mereka lagi ke dalam Roh Kudus berupa kepenuhan. Disebutnya kepenuhan. Gitu. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan jelas. Kalau kurang jelas, nanti kita buka pelajaran ini mengenai baptisan Roh Kudus dan baptisan air supaya semua jelas. Saya ingin coba menjelaskan hal ini ya dengan mengambil dari beberapa eksegesa dalam bahasa aslinya tentunya ya. Oke, saudara, wah lewat nggak nih jamnya? Wah, sudah hampir lewat. Dalam nubuatan Nabi Yoel, Elohim menjanjikan pemulihan atas apa yang musuh telah hancurkan. Ungkapannya merupakan simbol dari hasil pertanian, namun janjinya tanpa akhir dan berlaku bagi kita dan situasi kita masa kini. Tuhan berjanji bahwa sebagai umat Tuhan, kita tidak akan pernah dipermalukan. Ini adalah salah satu bagian dari janji covenant-nya terhadap setiap pemercaya. Jadi Tuhan berkata dalam Yoel 2 ayat 25, I will restore you to you. I will restore to you the years that the swarming locust has eaten.
Ya, tahun-tahun yang telah dimakan oleh belalang pelahap, ya. 2 ayat 25. Jadi saudara-saudaraku, kita membaca ayatnya, lalu kita akhiri sampai di sini dulu ya, nanti dijelaskan minggu depan. Aku akan memulihkan bagimu tahun-tahun yang hasilnya telah dimakan oleh belalang pengeriap, belalang perayap, belalang penggundul, serta ulat pengerip, malah tentaraku yang besar yang telah aku kirim ke antaramu. Maka kamu akan makan dengan berlimpah, kalau udah dilepaskan ya, sudah dipulihkan ya, maka kamu akan makan dengan berlimpah dan menjadi kenyang, lalu memuji nama Yahweh Elohimmu yang telah berbuat ajaib terhadapmu, sehingga umatku tidak akan merasa malu lagi selamanya. Nah, bagi orang-orang Yahudi tentu nubuatan ini adalah bagi mereka. Tapi kita gereja mempercayai ini adalah nubuatan bagi kita gitu ya. Ya besok akan kita jelaskan. Ini sesuatu hal yang perlu saya jelaskan untuk saudara. Minggu depan saya akan jelaskan kepada saudara supaya saudara mengerti, memahami ya mengenai hal ini ya. Oke, sampai di sini dulu saudara. Kita akhiri.